Bab 6143. Ervin telah berada di jalan antik selama bertahun-tahun. Dan berbagai saluran serta koneksi tersebut memang di luar jangkauan orang awam. Namun, ada banyak sumber daya kelas atas yang dia kenal sebelumnya. Namun belum pernah bisa berintegrasi ke dalamnya. Misalnya, beberapa pengrajin ahli yang berspesialisasi dalam pembuatan barang antik palsu kelas atas seringkali berurusan dengan pedagang barang antik yang memiliki pelanggan besar dan memiliki status sosial dan industri yang relatif tinggi. Mereka hanya memandang rendah orang kecil seperti Ervin. Bahkan jika Ervin dapat menemukannya saat itu, mereka tidak akan melihat ke arah Ervin sama sekali. Jika orang-orang ini adalah raja narkoba besar. Kemudian Ervin adalah seorang bali matar kecil yang berkeliaran di klub malam dan menjual mainan Bob Lehead. Tapi Ervin tidak lagi seperti dulu. Dia adalah penasihat Orvel, dan koneksi serta statusnya di kota ini jauh melampaui orang biasa. Jadi ketika dia menelepon salah satu master senior, pihak lain malah tersanjung dan mengajak Ervin mengunjungi studionya untuk berdiskusi lebih detail. Jadi, Ervin berkendara ke sana bersama Jacob. Apa yang disebut studio milik pihak lain sebenarnya adalah sarang pemalsuan dan pengolahan sekunder peninggalan budaya dan barang antik. Karena industri ini teduh, lokasi sarang ini juga sangat menarik. Tempat ini berada di desa di bawah jembatan jalan raya. Dan jika Anda berjalan 2 langkah di depan desa, Anda akan berada di provinsi Huizhou di sebelahnya. Ervin merasa Rolls-Royce culinan milik Jacob agak terlalu mencolok di kawasan pinggiran kota pedesaan ini. Jadi dia mengendarai mobilnya sendiri dan mengantar Jacob ke sana. Meskipun desa ini berada tepat di sebelah jembatan jalan raya. Kedua persimpangan jalan raya itu berjarak 7 atau 8 km dari desa. Maka mereka keluar dari jalan raya dan berkendara di jalan kabupaten yang bergelombang dan sempit beberapa saat sebelum akhirnya sampai di pintu masuk desa. Saat ini, di pintu masuk desa, seorang pria berusia 40-an dengan janggut panjang sudah menunggu dengan hormat. Melihat Ervin datang, dia melangkah maju dan berkata kepada Ervin, "Saudara Ervin, kamu di sini? Parkir saja di pintu masuk desa dan ayo masuk." Tidak jauh, hanya beberapa ratus meter. Ervin mengangguk. Dia memarkir mobilnya di pinggir jalan dan berkata kepada Jacob, "Presiden Wilson, ayo turun." Jacob dengan cepat merendahkan suaranya dan berkata, "Jangan panggil saya Presiden Wilson. Semakin sederhana semakin baik, perkenalkan saya dengan nama keluargahan." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat meludah. Bah. Katakan saja nama keluarga saya adalah Murong. Dan saya seorang pedagang barang antik dari Suzhou dan Hangzhou. Ervin mengangguk berulang kali, "Baik, Tuan Murong." "Benar?" "Ya." Yakub tersenyum puas. Nama belakangnya masih bagus, dan kedengarannya bagus. Setelah kesepakatan dibuat, kedua orang tersebut membuka pintu dan keluar dari mobil. Dan pria itu sudah ada di sana. Menunggu dengan hormat tidak jauh. Melihat mereka berdua keluar dari mobil, dia bergegas maju untuk menyambut mereka dan berkata sambil tersenyum, "Ikutlah denganku, kalian berdua." Ervin melihat sekeliling dan mengutuk. "Tuan Cheng, tempat yang kamu pilih terlalu jauh. Jalan menuju desa sangat sempit. Dan selalu ada orang yang memarkir mobilnya di pinggir jalan. Dibutuhkan banyak usaha hanya untuk masuk ke desa." Pria yang dikenal sebagai Master Cheng berkata sambil tersenyum, "Saudara Ervin, kamu tidak tahu. Kami sengaja memilih tempat ini. Dan 2 orang yang parkir di pinggir jalan saat kamu masuk tadi telah diatur oleh kami. Dengan cara ini, saat Anda mengambil mobil, Anda harus memperlambatnya. Dan orang-orang kami juga memiliki kesempatan untuk mengamati latar belakang pihak lain. Jika ada polisi atau orang berpakaian preman yang diam-diam mengirimkan pesan kepada kami akan menggoda." Ervin tiba-tiba menyadari dan menghela nafas, "Kamu benar-benar berhati-hati." "Itu benar." Pihak lain memperkenalkan. "Di industri kami, terlalu mudah untuk menyinggung perasaan orang. Selalu ada orang yang buta dan memiliki ketidakseimbangan psikologis sehingga kehilangan uang. Kami harus waspada terhadap mereka yang membalas dendam kepada kami atau memanggil polisi untuk menangkap kami. Keuntungan terbesar memilih tempat seperti ini adalah mudah untuk disembunyikan dan sulit ditemukan serta ditangkap.
Saat dia berbicara, dia menunjuk ke jembatan jalan raya tidak jauh dari sana dan menjelaskan kepada Ervin. Sebenarnya cara tercepat untuk sampai ke sini adalah dengan tidak keluar dari jalan raya lalu berbelok ke jalan pedesaan. Tapi untuk langsung memilih ketinggian relatif di jembatan jalan raya. Menepilah di tempat yang relatif rendah dan panjat pagar untuk sampai ke sana. Ini pertama kalinya kamu ke sini. Saya khawatir Anda tidak akan dapat menemukan tempat itu. Faktanya, sebagian besar pelanggan tetap kami berasal dari jalan raya. Kemudian pihak lain melanjutkan, masuk. Hanya ada satu jalan di desa yang bisa digunakan mobil. Dan ada 2 pintu masuk, satu di selatan dan satu lagi di utara. Saat orang awam melihat peta, mereka pasti mengira bisa menangkap penyu di dalam guci dengan cara menghalangi bagian depan dan belakang. Tetapi kenyataannya, ketika mereka datang, kami tidak perlu meninggalkan desa sama sekali. Saudara-saudara di jalan akan memanfaatkan waktu untuk menemui mobil. Jadi kami akan memanfaatkan momen ini untuk naik ke jembatan jalan raya dan pergi. Ervin bertanya dengan heran, apakah kami akan berjalan kaki dari sini? Tidak. Pihak lain berkata sambil tersenyum. Di persimpangan tempat Anda keluar dari jalan raya, berkendaralah sejauh 4 km dan terdapat area layanan. Kami mempunyai mobil yang diparkir di area layanan itu setiap hari, dan ada saudara yang menjaganya. Bagaimanapun, jika Anda menginjak pedal gas dan mencapai kecepatan 120, Anda dapat mencapai pinggir jalan dalam waktu kurang dari 2 menit. Ervin tercengang dan tidak bisa tidak mengagumi. Saya pernah mendengar bahwa Anda adalah tim paling profesional di selatan. Saya tidak memiliki kesempatan sebelumnya. Jauh di lubuk hati, saya telah melihatnya hari ini, sungguh luar biasa. Master Cheng berkata dengan rendah hati, kami tidak berani, kami terpaksa makan. Setelah itu, dia bertanya, ngomong-ngomong, Saudara Ervin, apa yang membawamu ke sini hari ini? Ervin menunjuk Jacob di sampingnya dan memperkenalkan. Ini adalah teman baik saya, Tuan Murong, yang berspesialisasi dalam bisnis barang antik di Suzhou dan Hangzhou. Saya membawanya ke sini hanya untuk melihat apakah Anda memiliki sesuatu yang baik yang dia sukai. Bab 6144. Master Cheng tidak tahu latar belakang Jacob. Melihat Ervin begitu sopan dan memujinya, dia pikir dia pasti orang yang hebat. Jadi dia berkata dengan hormat. Hei, Tuan Murong, halo. Saya selalu mendengar novel seni bela diri menyebut Gusu Murong. Aku tidak menyangka bukan hanya nama keluargamu yang bermarga Murong. Tapi Anda juga berasal dari Suzhou dan Hangzhou. Saya senang bertemu dengan Anda. Jacob mengangguk dan tersenyum, dia berkata, kali ini aku sedang terburu-buru. Jadi, mari kita lihat sekilas dulu. Oke. Master Cheng menunjuk ke sebuah peternakan tidak jauh dari sana dan berkata sambil tersenyum. Itu studio kami. Semua hal baik ada di sana. Saya akan mengantarmu ke sana. Ketika mereka sampai di peternakan, tidak terlihat sesuatu yang luar biasa. Master Cheng membawa mereka berdua langsung ke kandang sapi yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Setelah mengangkat jerami di tanah di kandang sapi, sebuah papan kayu yang tergeletak di tanah terlihat. Papan kayu itu diangkat untuk memperlihatkan jalan ke bawah. Ternyata mereka menggunakan kandang sapi sebagai pintu masuk dan melubangi seluruh halamannya. Jacob mengikutinya dan hanya bisa menghela nafas. Beban kerjamu cukup berat, menggali tempat sebesar itu. Master Cheng berkata dengan rendah hati, sebagian besar orang dalam profesi kami pernah memasak dan membuang sampah. Terus terang, semuanya adalah kotoran. Sebagai seorang master, selain pandai merampok makam, dia juga pandai menggali tanah. Pekerjaan sekecil itu tidak berarti apa-apa bagi kami. Saat mereka berbicara, mereka bertiga sudah menuruni tangga penggalian menuju aula di bawah. Terutama karena luasnya memang tidak kecil, hampir 100 meter persegi. Tapi lingkungan di dalamnya sangat sederhana, mungkin untuk mengurangi beban kerja, seluruh ketinggian bawah tanah hanya sekitar 1,89 meter, dikelilingi oleh loes yang terbuka. Ditambah dengan peralatan pendukung dari kayu, terlihat seperti memasuki tempat pembakaran batu bara hitam. Melihat Jacob sedikit khawatir, pria itu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Murong. Kelihatannya sangat sederhana dari sini, tapi sebenarnya sangat aman, karena kedalaman penggaliannya sangat dangkal, dan lapisan tanah di atas kepala kami hanya setebal 1 meter.
Coba pikirkan, berapa beratnya jika tebalnya 1 meter? Dukungan kayu semacam ini sudah cukup. Saat kami biasa menyangga pot, kami menggunakan penyangga semacam ini saat kami menggali lubang sedalam 10 meter. Tidak ada yang salah. Jacob merasa lega dan kemudian mengamati situasi di sini dengan cermat. Ada beberapa meja kerja di ruangan seluas hampir 100 meter persegi. Ada bau busuk bercampur bau tanah yang agak membuat mual. Di depan meja kerja tersebut, beberapa teknisi sedang menundukkan kepala dan memainkan barang-barang di tangan mereka. Sekilas, barang-barang itu tampak seperti barang antik. Irvin juga sedikit kagum dengan skala tempat ini, jadi dia berkata kepada Master Cheng. Perkenalkan mereka pada Tuan Murong. Oke. Tuan Cheng berkata dengan cepat. Tuan Murong, tempatku berbeda dari tempat lain di mana pemalsuan dilakukan. Semua yang saya buat di sini asli, tidak ada satupun yang palsu. Saat dia berbicara, dia mengambil patung Buddha perunggu dan berkata kepada Yakub. Lihatlah Buddha perunggu ini, kami baru menyelesaikannya minggu ini. Bentuknya sesuai dengan ciri-ciri patung Buddha perunggu dinasti Ming. Pengerjaannya juga sangat indah dan pesonanya sangat bagus. Namun kenyataannya, itu adalah Buddha perunggu yang kami kumpulkan pada akhir dinasti Qing dan awal Republik Tiongkok yang meniru dinasti Ming. Keahlian dan detailnya memang sempurna. Ini adalah karya terbaik, tetapi pemilik sebelumnya tidak memahaminya dengan baik. Itu diturunkan 2 generasi sebelumnya dalam keluarga, jadi dia menyimpannya sebagai hiasan di rumah, dan akan selalu menghapusnya secara acak. Setelah terlalu banyak menyeka, kulitnya mengelupas dan tidak terlihat bagus. Seperti barang lama, kami mengambilnya kembali, menjadikannya tua kembali, lalu membawanya ke pasar dan menjualnya sebagai barang dari dinasti Ming. Jacob tidak tahu banyak tentang perunggu, jadi dia bertanya. Bagaimana jika kita memperlakukannya sebagai sesuatu dari dinasti Ming? Kami mencoba menjualnya, apakah orang lain percaya? Master Cheng tersenyum dan berkata, kami punya cara kami sendiri. Kemudian dia mengambil alas tembaga dari samping dan berkata, lihat ini. Jacob mengambil alih pangkalan itu dan pangkalan itu tampak sangat tua. Jadi dia membukanya dan melihat ke bawah. Itu diukir dengan kata-kata, dibuat pada tahun Xuande dinasti Ming. Master Cheng menjelaskan, jangan lihat patung perunggu kami, mungkin usianya baru 100 tahun, tetapi alas di tangan Anda adalah alas tembaga dinasti Ming yang serius. Hanya saja pangkalan ini awalnya dilengkapi dengan sesuatu. Saat kami mendapatkannya, kami hanya memiliki pangkalan ini. Anda juga harus tahu bahwa meskipun perunggu dinasti Ming cukup berharga, tetapi tidak ada dewa, hanya alasnya. Seberapa berharganya hal itu bagi kami? Saya menghabiskan 38,000 yuan untuk membeli pangkalan ini, dan menggunakannya dengan patung perunggu tua ini. Bukankah itu akan menjadi satu set? Dan jangan lupa, pangkalan ini 1 set. Ini benar-benar sesuatu dari periode Xuande dinasti Ming. Kami juga membuat patung Buddha ini berdasarkan perunggu pada zaman Xuande. Saya berani mengatakan bahwa lebih dari 95% ahli akan terkesan dengan kombinasi keduanya. Jacob segera bertanya kepadanya, kalau begitu. Jika set seperti itu asli, berapa nilainya? Master Cheng berpikir sejenak, barang perunggu dari zaman Xuande dinasti Ming memiliki jenis tertentu. Dan bentuk serta produksinya sangat indah. Mereka pasti bisa dilelang dengan perkiraan konservatif antara 1 juta dan 2 juta. Jacob bertanya lagi, jika saya menginginkan rangkaian barang ini, berapa biayanya? Master Cheng dengan cepat berkata, sejujurnya, Tuan Murong, ketika kami membuat barang seperti itu, kami biasanya mengenakan harga 30% dari harga pasar. Saya baru saja mengatakan, izinkan saya memberitahu Anda, penilaian konservatif atas benda ini harus antara 1 juta dan 2 juta. Mari kita ambil angka tengahnya sekitar 1,5 juta, 30% dari 1,5 juta, yaitu 450,000. Jacob segera berkata, tidak, hargamu terlalu mahal. Apa yang harus saya lakukan jika saya membuang lebih dari 400,000 yuan? Faktanya, pikiran batin Jacob adalah, ya ampun, saya harus membayar lebih dari 400,000 yuan untuk membeli barang ini. Minta Liang Yun untuk membelinya. Apakah dia akan membelinya seharga 800,000? Ketika Master Cheng mendengar ini, dia segera berkata, oh, Tuan Murong, Anda terlalu jujur.
Harganya lebih tinggi bagi orang-orang di industri kami. Anda pikir begitu? Dia dengan cepat menambahkan, saya tidak mencoba membodohi Anda. Saya baru saja memberitahu Anda bahwa harga dasarnya adalah 38,000 yuan, dan patung perunggu itu sendiri berharga 60,000 yuan. Harga transaksi normal tidak kurang dari 200,000 yuan. Karena Anda adalah teman saudara Ervin, saya akan memberi Anda harga tetap sebesar 150,000 yuan. Ervin di samping segera berkata, Tuan Cheng, kita sudah saling kenal sejak lama. Ini pertama kalinya kami berbisnis. Saya tidak ingin mengatakan apapun lagi. Anggap saja pesanan pertama ini sebagai bantuan. Jangan menghasilkan uang dari Tuan Murong. Bukankah markasmu bernilai 38.000? Seperti 60,000, bukan? Kami memberi Anda 98,000 hanya untuk melakukan pertukaran persahabatan. Pertukaran persahabatan, Master Cheng berkata dengan emosi. Tentu saja, saya ingin menjadikan Tuan Murong sebagai teman. Tetapi untuk membantu pekerjaan ini, saya harus membayar para ahli atas keahliannya. Jacob melambaikan tangannya dan berkata dengan berani, karena kamu bilang begitu, mari kita satukan. 100,000 yuan sudah cukup. 100.000 yuan. Tuan Cheng sangat tertekan. Meski pengrajin dalam profesinya tidak terlihat, keahlian mereka sangat berharga. Untuk melakukan pekerjaan seperti itu, master harus dibayar setidaknya 20,000 yuan. Kalau tidak, mengapa mereka tinggal di sini dan bekerja selama beberapa hari tanpa melihat sinar matahari? Meski penuh dengan keluhan, namun setelah memikirkannya dengan hati-hati, dalam hal ini, ia memutuskan untuk tidak menawar lagi dengannya. Lagi pula, dia tidak mengenal Tuan Murong, tetapi Ervin memang baik-baik saja sekarang, jadi tidak apa-apa untuk memberinya muka. Permudah diri Anda sendiri di masa depan. Jadi, dia memandang Ervin dan berkata dengan serius. Saudara Ervin, karena aku adalah temanmu, maka aku pasti tidak akan berkata apa-apa. Jangan menyerah 100.000. Saya akan mempertahankan keinginan saya dan memberikannya kepada 98.000. 98.000, itu saja. Ketika Yakub mendengar ini, dia berpikir. Hei, ini menghemat 2.000 lagi. Dan benda ini sepertinya lebih cocok. Harga pasarannya 1 atau 2 juta, kalau dijual ke Liang Yun. Selama dia membelinya, semua modal awalnya akan diinvestasikan. Jika saatnya tiba, biarkan Ervin menemukan seseorang untuk mengungkap hal ini. Ini adalah properti yang sempurna untuk game ini. Jadi dia langsung setuju dan berkata, oke. Itu saja.